Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia niki, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bermajelis, terduduk sebentar untuk bareng-bareng melajarin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam, melajarin nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, niki nikmat yang paling besar dan satu-satunya nikmat yang Allah sempurnakan di dunia niki. Jadi luwe nikmat sadek nita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat tidur, nikmat siang, nikmat malam, dan seterusnya. Banyak nikmat. Tapi nikmat yang sempurna hanya nikmat Islam, nikmat iman. Adapun nikmat-nikmat yang lain dari nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia, maka jemaah sekalian, Allah batasi kita. Yang nanti nikmat niki disempurnakan di surga insyaallah, di Darussalam. Makanya surga dinamakan Darussalam, negeri yang sempurna. Contoh saja misalnya nikmat makanan. Semai-maina makanan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lamunah lebih satu piring wah jerai ya mai. Itu pun setelah makan kita butuh qada hajat. Adapun di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sempurna. Ya, panas nih. Ya, alhamdulillah. Ini juga matahari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengganggu kita. Jika disebutkan nikmat secara mutlak, maka maksudnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim,
Berilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa maksudnya orang-orang yang Allah beri nikmat? Para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, para siddiqin. Nikmat apa yang Allah beri kepada mereka? Nikmat iman, nikmat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat apa di sini? Nikmat Islam, nikmat iman. Dia satu-satunya nikmat yang sempurna. Adapun yang lain semua nikmat butuh dengan nikmat iman, nikmat Islam. Baru dia menjadi betul-betul nikmat. Semua nikmat kalau tidak dihiasi dengan nikmat iman dan Islam, maka itu akan menjadi musibah. Contoh Qarun, jemaah sekalian. Qarun orang paling kaya. Apa yang dia inginkan dia bisa lakukan dengan harta yang banyak. Tapi masalahnya Qarun tidak diberi nikmat iman. Akhirnya bagaimana? Habis, binasa. Firaun diberikan nikmat jabatan, kekuasaan. Dengan tentaranya, dengan kekuatan pasukannya, kedudukannya, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Tapi Allah tidak memberikannya nikmat iman dan Islam, akhirnya binasa. Anak Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Nabi, keturunan paling mulia, keturunan Nabi. Tapi nasab mulia tidak ada artinya tanpa iman. Akhirnya bagaimana? Wa kana minal mughraqin, tenggelam, dibinasakan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Nabi Hud diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisik, kaum yang paling kuat, kaum Ad, sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapakah yang paling lebih kuat dari kita? Tapi kekuatan fisik tidak dibarengi dengan nikmat iman, akhirnya bagaimana? Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan dengan angin yang mematikan mereka selama berapa? Pira jelon. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. Jadi jemaah sekalian, semua yang dikatakan nikmat, jabatan, harta dan seterusnya, tapi kalau tidak ada iman, maka bukan nikmat. Dia akan menjadi nikmah, musibah, bencana. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat inti, nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan sore hari yang mulia niki, kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ayat niki kita bisa lebih mengerti dengan keadaan yang kita hadapi sehari-hari, kapanpun, dimanapun kita berada. Dalam surah Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman di urutan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian mim musibah, dari musibah. Apa yang menimpa kalian dari musibah, apapun jenis musibahnya, apapun yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, maka yang mengundang musibah itu datang adalah
akibat dari perbuatan kalian. Akibat dari perbuatan kalian. Kita perhatikan penggalan dari ayat nih. Kita ulangi. Wa ma asabakum mim musibatin. Kita ingin ayat niki jemaah sekalian kita bawa pulang. Kita amalkan, terus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Apapun apa yang menimpa kalian dari musibah. Musibah berapa macam na piralu na musibah. Ya. Musibah ada dua macam. Musibah syar'iyah dan ada musibah qadariyah atau kauniyah. Uqubah syar'iyah, uqubah kauniyah atau qadariyah. Ada musibah, ada hukuman yang sifatnya syar'i, ada hukuman yang sifatnya kauni, alam, kehidupan dunia. Ini dua macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sebagai hukuman dari perbuatan mereka. Yang pertama ada namanya musibah syar'iyah atau diistilahkan dengan uqubah syar'iyah atau juga dinamakan dengan musibah fid din. Musibah dalam urusan agama. Musibah dalam urusan agama contohnya apa niki? Musibah dalam urusan agama contohnya apa? Akidah yang rusak atau melalaikan kewajiban atau melakukan yang haram. Ini semua namanya apa? Musibah. Akidah yang rusak atau apa? Melalaikan kewajiban dan melakukan maksiat atau yang haram. Ini namanya apa? Musibah. Musibah dalam urusan agama. Dan musibah dalam urusan agama niki lebih besar daripada musibah dalam urusan dunia. Musibah dalam urusan agama inilah yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Apa maksudnya musibah dalam urusan agama? Akidah yang rusak, melalaikan yang wajib, dan melakukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah yang Allah haramkan. Ini namanya musibah. Setiap yang namanya musibah pasti membuat kita susah, sedih, sakitan. Wah, kita merasa susah karena ngelalai yang wajib. Atau sedih karena gawe haram. Atau sedih, susah karena pernah meyakini keyakinan yang rusak, yang menyimpang. Ini jemaah sekalian, yang musibah yang macam inilah yang membuat para salafus saleh dulu banyak menangis, banyak bersedih karena musibah dalam urusan agama. Kata Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, wa qad kana as-salafu ya'udduna fawata salatil jama'ati minal masaib. Dulu para salaf menganggap bahwa tidak sempat atau ketinggalan melaksanakan salat berjamaah merupakan apa? Minal masaib, termasuk musibah. Jadi orang-orang soleh terdahulu dengan soleh zaman lain menganggap apa? Tidak sholat berjamaah sebagai sebuah musibah.
Makanya Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, kalau tidak sempat sholat berjamaah atau ketinggalan, beliau menangis, baka. Idza fatatuhu sholatul jama'ati baka. Sa'id bin Abdul Aziz kalau tidak sholat berjamaah, beliau menangis. Kenapa? Karena musibah. Wah, kita nangis niki karena ketinggalan sholat berjamaah, datang ke masjid, wah salam dengan. Ya. Susah, sedih. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan dulu para salaf, sebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya, kalau mereka ketinggalan takbir pertama, takbiratul ihram, masbuk, mereka mentaziah diri mereka 3 hari. Kalau tidak sempat sholat berjamaah, salam baru datang, mereka mentaziah diri mereka sepekan, 7 hari. 7 dan taziah. Biasa kan cerita taziah dengan mati, menghibur orang mati, keluarga orang kena musibah. Kan itu taziah. Jadi para salaf dulu mentaziah, saling mentaziah kalau tidak hadir sholat berjamaah, karena ketidakhadiran dalam sholat berjamaah mengundang kesedihan yang berat. Ini pemahaman yang dalam urusan agama. Kalau menita aja ya musibah no lamun hilang kepen. Satu satak yu. Padahal orang yang tidak sempat sholat berjamaah, berapa kehilangannya? 26 derajat. Ini mau beras sekilo, ini mau beras 27 kilo. Umpam pun ini musibah atau enggak ini? Karena terlambat, yang cepat datang dapat pembagian beras 27 kilo. Karena terlambat, dapat hanya 1 kilo. Mungkin kira-kira perasa ada batur, dan jauh sekarung, dan jauh sejuluan. Kan sedih itulah. Ini musibah. Itu yang diingat, itu yang dilihat oleh para salaf. Orang dapat pahala 27, kita cuma 1. Ini musibah, bencana. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ini dalam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang sahabat tergopoh-gopoh, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Saya binasa, ya Rasulullah, saya dapat bencana, saya binasa, saya hancur." Nabi bertanya, "Walima, kenapa?" "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Saya menggauli istri saya sedangkan saya sedang berpuasa. Bagaimana hukumnya niki bergaul dengan istri padahal puasa wajib? Ya. Batal kan, haram. Haram. Ini musibah. Makanya dia datang katakan apa? "Halaktu ya Rasulullah, wa Rasulullah, saya telah binasa. Saya hancur." Susahnya. Batal puasanya. Ini musibah. Kalau ada orang yang di bulan Ramadan batal puasanya, ini musibah besar. Yang tidak bisa sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat sengaja, ini musibah besar. Ini namanya musibah fiddin. Musibah dalam urusan agama. Musibah dalam urusan agama, jamaah sekalian, tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Kalau ada orang yang terlambat sholat berjamaah, sholat sendirian, maka lewat, tidak bisa diganti. Dina butuh tampil, lamun si tepong no urusan agama. Jadi musibah urusan agama, atau kalau yang hilang dalam urusan agama kita, maka tidak bisa diganti. Hilang, sudah rugi. Ini beratnya musibah dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Kata sebagian salaf, ma fatat ahadan salatul jama'ati illa bidanbin asabahu.
tidaklah ada di antara mereka yang tidak bisa sholat berjamaah kecuali mereka menyadari bahwa ini pasti akibat dosa. Ulama salaf kalau mereka tidak bisa sholat berjamaah langsung sudah dihukumi. Ini hukuman. Ini hukuman musibah. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah akibat dari perbuatan kalian. Makanya sebagian mereka mengatakan idza lam tastati' qiyamal lail wa siyaman nahar, jika engkau tidak mampu salat malam tahajud, tidak mampu salat puasa di siang hari, puasa sunnah, fa'lam annaka mahrum, ketahuilah engkau itu mahrum, hirman, orang yang diharamkan, dihalangi dari kebaikan. Kenapa? Kabbalatka khati'atuka, dosamu telah mengikatmu, telah memborgolmu. Ini karena dosa. Jadi lepaskan diri dari belenggu dosa, maka ketaatan-ketaatan akan dimudahkan untuk dikerjakan. Ini musibah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya ketika misalnya kita sulit melakukan kebaikan, padahal orang dengan mudah melakukannya, batur itu mudah doang salat puasa Senin, puasa Kamis, mudah doang yang gawe salat witir malam. Itu je sulit, padahal witir niki pira rakaat? Bisa 11, bisa 9, 7, 5, 3, 1. Denara sholat sepolong, lakukan denara. Minimal 1 rakaat witir, itu pun banyak kita tidak mampu lakukan. Kenapa? Bukan karena witir berat, tapi ini hukuman kita kena dosa, dan ini musibah besar. Ini musibah dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Termasuk musibah dalam urusan agama akibat dari dosa adalah hirmanul ilm, terhalangnya kita dari ilmu. Ada dulu ilmu yang kita ketahui, ada ayat Quran yang kita hafal, sekarang sudah lupa. Ilmu banyak kita ketahui dulu, sekarang sudah lupa. Ilmu dulu kita amalkan, sekarang sudah ditinggalkan. Atau sekarang mulai nuntut ilmu tapi sulit paham, sulit masuk. Ini hukuman. Karena apa? Dosa maksiat. Jelas ini. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah datang ke Imam Malik. Imam Syafi'i, siapa nama aslinya Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, keturunan Quraisy, lahir di Palestina, di Gaza. Tahu ada Gaza nih? Gaza. Dengan Gaza masih perang. Perang itu juga hukuman. Perang niki juga hukuman. Ketika kita dikuasai musuh, maka itu hukuman. Lahir di Gaza, kemudian pindah ke Mekah, dibawa oleh ibu beliau karena bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian kecil dalam keadaan miskin, yatim, Imam Syafi'i rahimahullah nampak dari beliau kecerdasan, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Beliau dimintakan gratis oleh ibunya, ndak nekadung bayar SPP ngaji, digratiskan. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau teman-temannya nulis pakai kertas, beliau keliling cari tolang-tolang. Lidung Syafi'i minta tolang, dia tahu nulis, yang ada kepeng beli buku. Tapi umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Baru kemudian beliau pergi ke Imam Malik di Madinah. Dari Mekah beliau ke Madinah, duduk di depan Imam Malik, membacakan kitab Muwatta Imam Malik yang sudah beliau hafal terlebih dahulu. Kagum Imam Malik, luar biasa kanak bajang ini. Hafalannya kuat, pemahamannya bagus, becat ngerti, encer otak.
Maka Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, masih bajang, masih belia muda. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Inni arallaha qad alqa atau qad qadhafa fi qalbika nuran. Hai anak muda, engkau ini telah diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu. Fala tutfi'hu bi dzulmatil ma'siyah. Maka janganlah sekali-kali engkau padamkan ilmu yang Allah beri ini, kelebihan yang Allah berikan, bi dzulmatil ma'siyah, dengan gelapnya maksiat. Meskipun kau cerdas, pintar, tapi kalau engkau maksiat, hilang kelebihan. Allah berikan kamu kelebihan, jangan hilangkan kelebihan ini dengan apa? Dosa maksiat. Karena maksiat ini diantara faktor paling besar yang menghalangi orang mendapatkan ilmu. Makanya le sekolah, le pondok, le munara kanak pinter, hafalan bagus, luar biasa. Lagu lamun mulai ngenal beruran-ruranan, Facebook, ndara tadah, tutup wah, selesai wah, karir. Mungkin boy nahan prestasinya masih ranking 2, ranking 1, lagu tutup wah riwayat ilmu. Dia lagi berkah, dia lagi sesuai. Ora, pikirannya galau. Pokoknya ini hukuman akhirat. Hatinya dia fokus wah. Karena ilmu niki hibatun minallah. Dia bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah karunia pemberian dari Allah SWT. Makanya kita jemaah sekalian, ketika rajin ngaji tapi ndara bekas ilmu enta, periksa, jangan-jangan ini ada maksiat yang memadamkan ilmu kita. Ilmu ini seperti cahaya, sedangkan maksiat adalah pemadam. Jangan sampai datang anang masjid nyalayang ilmu, ule anang bale nyalayang colok, korek ngudut. Nah ini ngilangang ilmu. Api rokok niki bahaya. Ini ngilangang ilmu. Ini ndak bisa bergabung antara kegelapan dan cahaya. Ini musibah dalam urusan agama. Wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu. Kata Hafiz al-Hakami, setiap musibah yang dihadapi oleh seseorang, maka agama bisa menjadi penutup, penggantinya. Kalau itu musibah dunia. Kalau itu musibah dunia, bisa diganti dengan apa? Agama. Musibah, gempa, rumah rusak, sakit, apa gantinya? Pahala dosa dihapus. Kalau semua dosa dihapus, derajat dinaikkan. Kalau sabar, tambah lagi pahala sabar. Kalau musibah dunia, ayusibul muslim, tidak seorang muslim ditimpa musibah min nasabin, dari penyakit. Nasab dari rasa lelah, nasab kelelahan, kecapean. Wala wasabin, bukan ditimpa oleh penyakit. Wala ham, kesusahan, beban pikiran. Wala gham, kegundahan. Wala adha, sesuatu yang menyakiti, mengganggu. Berangkat, rengit, mengganggu niki arah dengan dinebutindo gara-gara berangkat. Ibu-ibu ini pedam karena anaknya nangis tiap malam. Ini musibah. Hatta syaukah, sampai semut, duri, yushakuha, yang menusuk dia. Illa kafarallahu biha khotoyah, kecuali itu dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi musibah dunia sekecil apapun, meskipun sengatan nyamuk atau tusukan duri, diganti dengan apa? Penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Jadi ibu ndak ada remonang anak besi nangis, hidung hapus dosa. Itu termasuk nasab, kelelahan. Atau kunjukan detindo suara knalpot motor nih, target. Atau mercon Ramadan, itu ada gangguan. Ini penghapus dosa.
Wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu. Setiap musibah yang dialami oleh orang, maka agama bisa menjadi pengganti. Diganti oleh Allah. Tidak ada yang gratis musibah. Wal kasru fid dini sa'bun ghairu multaimi. Tapi kalau musibah, kalau yang pecah adalah urusan agama, maka sa'ab, sulit. Ghairu multaimi, tidak bisa dirangkai lagi. Kalau sudah hilang, lewat. Nanti ada kesempatan baru, ya buat yang baru. Jadi kalau urusan agama yang hilang, musibah urusan agama yang lewat, tidak bisa diganti. Tapi kalau musibah urusan dunia, diganti dengan penghapusan pahala. Jadi jemaah sekalian, musibah penghapusan dosa, musibah dunia untuk orang beriman, untuk orang mukmin, begitu dia kena musibah, ini menghapus dosa. Menghapus dosa. Terserah dia mau sabar atau tidak, sabar urusan lain. Pokoknya bimujarrad, cukup dia kena musibah, ini sudah menghapus dosa. Kalau dia tambah lagi dengan sabar, dapat pahala sabar. Pahala sabar lain malik, hapus dosa lain. Jelas ini. Ya. Jadi semua musibah yang menimpa orang beriman ini menghapus dosa. Kalau dia marah dengan musibah itu, faman sakhita falahu sukhtu, maka dia dimarahi oleh Allah, dibenci. Itu urusan lain. Kalau dia sabar, dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, diberikan pahala tanpa hitung. Ini musibah yang menjadi hukuman dari dosa, musibah agama, akhirat, dan musibah dunia. Musibah agama ini sudah kita bahas sedikit. Sekarang musibah dunia. Musibah dunia untuk orang yang melakukan dosa. Dosa dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya dosa? Az-zanbu, ya, az-zanbu, zal nun ba, zal nun ba, zanbu. Apa artinya zanbu? Dosa. Dalam tulisan yang sama tapi beda baris, ada dalam bahasa Arab az-zanabu, zanabu, zal nun ba pada. Apa artinya az-zanab? Ekor, elong. Wa akhadtum aznabal baqar. Zanab artinya elong, zanbun artinya dosa. Apa hubungan elong bareng dosa? Dengan si aznaba, dengan singgawe dunub, dengan singgawe dosa, semangka yang diri elong. Ekor. Bagaimana sifat ekor? Ekor niki dia akan selalu mengikuti kemana awakna leka, dia lagi lepas. Artinya apa? Kata ulama kita, dosa ini tabe, mengikuti. Pasti dia kena. Artinya tidak ada orang yang melakukan dosa lalu bebas dari hukuman di neraka. Setiap orang yang melakukan dosa mesti dihukum. Karena dosa ini ibarat ekor. Imma hukuman dunia atau hukuman akhirat. Jelas ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas dengan itu. Dia akan dibalas dengan. Ini ayat niki ketika turun, kata Umar bin Khattab, kunna hina nazalat la yanfa'una ta'amun wala syarab. Ketika turun ayat ini, dek kami mian mangan, dek kami mian nginam. Di narak gawe makanan, di narak gawe minuman. Susah sahabat. Siapa yang melakukan keburukan, yujzabi, dia akan dibalas, tidak akan dilepas, dia akan dibalas. Berat atau ringan iki ayat ini?
sebagian salaf ayat yang paling menakutkan ayat. Kadang kita kan santai gawe dosa, kan sehat kita. Bisnis lancar, tidak gangguan. Deh. Setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun. Muhammad bin Sirin, ketika beliau sudah tua, beliau kan bisnis. Beliau nanggung hutang, bangkrut. Beliau bangkrut. Monggo utang luwe. Apa kata Muhammad bin Sirin? Saya tahu sekarang ini saya menanggung hutang karena dosa yang dulu saya kerjakan 40 tahun yang lalu. Wa ma huwa, wahai imam, apa dosa yang kau lakukan dulu 40 tahun yang lalu itu? Qultu li rajulin ya muflis. Dulu aku berkata, bertemu dengan seorang, saya panggil dia, ya muflis, wahai orang bangkrut. Aku ke bangkrut ini setelah 40 tahun. Muhammad bin Sirin, tabi'in. Jadi hukuman dari kesalahan, entah itu ucapan, perbuatan, mesti. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Jelas ini. Dan akhir hukuman dunia adalah sakaratul maut. Terkadang ada orang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dilakukan dengan menyulitkan, memberatkan sakaratul maut. Makanya Aisyah mengatakan, saya tidak susah kalau melihat ada orang mukmin berat sakaratul maut. Setelah saya lihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak terlalu ribut bercerita sekarat terang lu dosa ndek. Mungkin ya, tapi niki tanda insyaallah bagus selama orang ini kita lihat baik, tobat bagus, ini hukuman. Jadi orang meskipun tobat tetap akibat dosa tetap harus ditanggung. Ngerti itu niki ke? May ya'mal su'an yujza bih. Bagaimana hukumannya? Seperti tadi, bisa hukuman akhirat, bisa hukuman lalai dari kebaikan atau melakukan dosa, atau hukuman dunia, sakit. Sakit niki akibat dengan dosa. Ara itu sakit kepala, benengan, demam, pilek, sakit gigi, sakit mata, ini karena dosa. Makanya Nabi SAW ajarkan kita kalau ada saudara kita yang sakit, apa kata? La ba'sa. Ndek ngumbe-ngumbe. Tahur insyaallah. Apa itu tahur? Ini membersiang ida insyaallah. Saya bersiang dengan si kotor. Kotor karena apa? Karena dosa. Jadi diingatkan yang sakit ini agar syukur. Oh ini mandi itu Allah SWT. Mungkin sakitan itu. Mara bebeak tersebur pandi dekilna. Bebeak kalau menenyat telir apalagi kelam ule telat bekedek. Ibu ke mandi. Lagu paksa tersebur. Nangis ya. Lo kan bagus lah ya. Sina pedang. Ngono dalita. Sebagai manusia. Saat ini itu penyakit. Susah, sedih, berat. Lagu bagus lita. Ini penghapus dosa. Usibtu bi basari, kata Abul Hasan. Kata Abul Hasan Al-Qattan, aku ditimpa penyakit di mataku. Wa adhun, dan aku mengira hada bisababi kathrati bukai ummi. Aku mengira sebabnya adalah karena banyaknya tangisan ibuku ketika aku berpisah dengannya waktu menuntut ilmu hadis. Ketika aku berpisah dengannya karena ketika itu ibunya melarang, jangan pergi. Lagu ke beleangan menuntut ilmu bilina. Krong inana nangis. Kadang kayaknya aku buta ini nebus salah aku silele dengan toa aku ini karena pihak aku yang nangis. Langsung salaf apa rana ingat. Makanya kita apa serempet motor atau kedantukan apalah jenisnya, ingat dosa. Oh mungkin ini, ingat. Karena salafus saleh paham ayat wa ma asabakum
mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu akibat dari perbuatan kalian. Jadi penyakit itu hukuman dosa. Bangkrut hukuman dari dosa. Saya manusia paling bangkrut siwah terhukum sa Allah SWT. Lagu tobat. Saya kira-kira. Lengan paling sugi jadi paling susah. Bapak ta Nabi Adam alaihi salam sebelum gawe dosa betok nah sorga. Ngumbe kehidupan dale sorga. Lamun mele mangan nginam ngumbe kona ulah begawe ya. Ulah. Karang na nyebut ya, karang na berangan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi di sorga itu kadang ada makanan berangan ara. Ada ulah itu ngendengnya, ampun ara, umbi-umbi melenda. Lengkap. Itu pun makanan di sorga tidak menyebabkan orang qada hajat. Di nara WC le sorga, dia ulah susah. Ih, umbang konten darah jeding le sorga, dia ulah susah. Darah dengan qada hajat. Dari mana keluar kotorannya? Dia nanti berupa keringat. Wanginya seperti wangi misk. Ino wah jadi qada hajatna dauran. Dinara dengan haid, dinara dengan apa namanya berludah, ingus ndada. Luar biasa nikmat surga. Tapi gara-gara bapak kita Adam alaihissalam memakan makanan yang Allah larang, akhirnya dibuang kemana? Dikeluarkan ke dunia. Siaran dunia ini ngumbang ke dunia. Tempat kesusahan, tempat musibah. Denara sempurna di dunia. Nabi Adam mele mangan mulai jadi surga langsung arah. Nengke jadi di dunia ngumbang pun. Lamun mele ngakan kegedeng, ya akan kegedeng. Lamun de mianula ngelak. Kan susah. Siaran dunia niki tetindo telelah, temangan telelah, selapu na lelah. Ara iden de dua saling silih barang seni ada. Ya. Karena itu tabiat dunia ya, dunia seperti itu. Secinta-cintaan tele anak tele wahdang itu nyili. Simya itu kesal. Karena itu dunia seperti itu. Bayangkan Nabi Adam dari sorga ke dunia. Ini pada kenana dengan paling sugi, jatuh jadi dengan paling dere. Sugi mulai aja semua fasilitas ada, pelayan lengkap. Marah-marah jendara balik. Nah, umbangku ini kan gantung diri nih kalau manusia. Dari sorga ke bumi. Ini kan berat. Dari sorga turun ke bumi. Tempat sisir orang di sorga saja lebih baik dari dunia dan selapu isinya. Tapi ini hukuman gara-gara dosa masih. Dan yang banyak Allah contohkan bagi kita adalah hukuman berupa musibah bencana yang sifatnya bukan hanya menimpa satu orang tapi banyak. Ada orang dihukum oleh Allah dengan musibah bencana, satu orang dibenamkan. Ketika ada orang berjalan dengan sombong, kata Nabi SAW, Allah benamkan dia ke tanah. Mesaknya tetap. Ada orang dibenamkan satu keluarga. Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia ke bumi dengan rumahnya, keluarganya, anak buahnya, hartanya tetap hilang lenyap. Qarun. Jadi kisah sejarah seperti ini. Ada satu kampung Allah binasakan. Dan Allah juga pernah menghukum selapu alam di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam semua gunung tenggelam. Yang selamat hanya yang di atas perahu. Makanya kita ini keturunan Nabi Nuh dan orang beriman yang ada di atas
perahu. Waj'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh itu yang tinggal di bumi sekarang. Makanya Nabi Nuh digelari Adam Asgor. Adam Asgor, Adam kecil, karena cuma keturunan beliau yang hidup di sekarang. Semua yang lain binasa, putung keturunannya gara-gara dosa, maksiat, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Selaput bumi sampai burung, sampai ikan, sampai semua binatang hanyut, binasa, ditenggelamkan gara-gara dosa manusia. Gara-gara dosa manusia. Kaum Ad, Allah berikan kepada mereka angin yang bertiup tidak henti selama berapa? 7 malam 8 hari. Husuma, tidak berhenti, yang menerbangkan mereka sehingga mereka mati bergelimpangan seperti batang pohon korma, merekerdbong nenggelanyat. Rumah mereka hancur, tanaman mereka habis, hewan ternak mereka binasa. Semua kena kaum Ad. Orang-orang Samud, kaum Nabi Saleh, Allah binasakan dengan suara yang keras yang menyebabkan jantung mereka copot, mati binasa seketika. Orang Madian, Allah hukum dengan 3 macam hukuman. Api dari atas, gempa dari bawah, kemudian suara petir. Kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib niki orang Madian haus harta. Mereka nakal. Kalau menjual diberikan kurang. Kalau membeli mau lebih, mau pas, mau sempurna, dan mereka suka menghadang orang lewat. Ya, begal ini, perampok. Ini kaum Nabi Syuaib, orang Madian. Maka Allah berikan kepada mereka hukuman kemarau panjang, tidak turun hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kirim untuk mereka awan tebal pekat, mereka bahagia nengka jana agina turun hujan, ternyata si turun api. Bumi bergoncang, gempa, diiringi dengan petir. Tutuk wah temas kaum Madian. Karena dosa, karena maksiat. Qarun dibenamkan, Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah ceritakan sebagian. Orang-orang Sabah bendungannya dihancurkan. Negeri Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering kita dengar niki, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sifat negeri Sabah di Yaman. Tapi fa'aradu, mereka berpaling, tidak bersyukur. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim saylal arim. Kami utus pada mereka air bah, saylul arim, belabur, sehingga memecah bendungan mereka yang sangat kuat, Saddul Ma'rib, sehingga apa? Hanyut selaput kebun. Mulai jana dengan negeri Sabah niki jemaah sekalian, kalau ada ibu-ibu, ada orang ngeson baka rana bakul leka le kebonna denula mbau ya tutuk kebonna sabol baka nasi buah-buahan si urut. Jelaskan demikian oleh para ulama tafsir, si luar biasa. Jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Rabb kalian, syukuri. Subur luar biasa. Tapi mereka berpaling, hanyut habis. Akhirnya mereka pergi merantau, terpecah-pecah. Orang Arab, ini kan orang Arab, kesana kemari mencari air penghidupan. Mereka tinggalkan negeri mereka karena wabaddalnahum bijannatayhim jannataini dzawatai uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Ketika mereka membangun kembali kebun mereka, tanah mereka untuk bercocok tanam, ndara apa butio kecuali makanan si pahit atau si beduri,
Si paling berguna hanya beduri, bidara. Ya Pak, tumbuhan paling hebat yuk. Beduri arana. Saya temele narat beduri kecuali untuk persiapan mate doang. Burung gelidung dan mete beduri. Ya tumbuhan paling hebat sebut yuk. Karena si nio angkopa ini kan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanah. Kalau Allah berkehendak Allah ganti. Ini semua karena fa'ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka karena dzunub, elong, karena dosa. Fakullan akhadna bidzambih. Kami semuanya, kullan akhadna bidzambih, semuanya kami binasakan dengan dzanbih, dosa. Dan apa si alamin tengah kira-kira karena apa nih kilek Lombok? Ya? Karena Nabi. Ndara jawaban dua teluna, sekek jawab, karena dosa. Jangankan ita, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi gempa langsung. Ma asra'a ma ahdastum, sang becat daripada nggawe apa baru ndidah nggawe lele zaman Nabi. Itu di zaman Umar. Sahabat masih banyak hidup, tabi'in, manusia-manusia terbaik. Lagu ketika datang gempa bencana langsung tulakang tipa dosa. Itu juga itu mikir jolo. Ya, seolah-olah ndara dosa. Ini karena dosa. Dan banyak umat dibinasakan oleh Allah yang diceritakan dalam Al-Quran hanya sebagian. Sebagian dan banyak yang tidak diceritakan. Gempa di Lombok, tsunami di Aceh, belakangan lembeh di Palu. Lebih besar Malik. Di Palu niki sampai diistilahkan sekek gobok satu wilayah BTN teblender, nu bahasa dantono, teblender, tahu blender? Campur ya. Setelah pang campur, setelah beruk temun culang. Begaur apa? Teblender, no bahasa dengan tuh teblender. Kan ini karena apa? Nih, itu satu kampung. Dia selapus satu kampung. Allah pilih mana-mana. Allah tahu ya di mana dia turunkan hukumannya. Dan tidak mesti semua yang ada di sana orang buruk. Terkadang ada orang baiknya. Kalau ada orang baik di sana, maka bagaimana itu sebagai pelebur dosanya. Nanti di akhirat dibangkitkan masing-masing tergantung niat. Kenapa dia berada di tempat yang buruk tersebut. Allah Maha Adil, tidak menzalimi siapapun. Jelas niki jam piran. Ya. Langsung mendan kita jam silengan bawa. Kita lanjutan dulu deh. Jadi ini kembali ke ayat wa ma asabakum mim musibah. Apa yang menimpa kalian dari musibah fabima kasabat aidikum. Maka itu akibat dari kasabat aidikum, ulah kalian. Kalau kita lihat salafus saleh jemaah sekalian, bahkan mereka memahami ayat ini sedalam-dalam. Sampai dikisahkan inni la'asillah, aku melakukan maksiat kepada Allah. Ini Fudail bin Iyad. Fa'arifu dzalika, dan aku tahu hukuman dari maksiatku itu fi khuluqi himari, pada tingkah laku kudaku. Jaran. Ide sing njuk beca lamun agak pancal bekeh beca no hanya dosa. Sampai pada kendaraan tunggangannya, himarnya. Wa khadimi, dan pembantuku di rumah. Sekat tesuruh. Ini dosa tidak.
Ini hukuman dengan Allah karena berubah akhlak ini karena dosa kita. Wa mraati, dan istriku. Dan istriku. Jadi kalau kita melihat di rumah lengan senina apa sindi menang mia itu sili, ingat ini dosa ini mia itu susah. Arak dan girang besual barang senina nah. Sampai sarak rata-rata saling lempar. Si mama nyalahang si Nina nyalahang semama. Seolah-olah masing-masing paling kena. Padahal sering kita diingatkan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Syururi anfusina, kejahatan diri. Itu ini jahat. Ini nonton ke. Ini kan khutbatul hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri. Kejahatan diri kita. Karena diri kita ini ada unsur jahatnya wa sayyiati amalina, dan buruknya amal kita. Amal ini hasil dari kejahatan secara diri kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu benar-benar suka mengajak kepada keburukan. Ingat doa kalimat ini, khutbatul hajah. Sehingga hendak terjatuh nyalahang dengan anak telah ndek rajin saling salahang. Sini nyalang si mama nyalahang sini. Akhirnya cerai, saling cengiang. Padahal sebenarnya kalau masing-masing murajaah kembali ke diri, introspeksi, tidak akan seperti itu. Ini ulama salaf kita. Pada istriku, wa fa'ri baiti. Ini lebih jauh Malik. Bahkan pada fa'ri baiti, tikus rumahku. Begang. Ada ke begang sembalun. Luwe, ya. Ule itu kena pakaian itu si begang. Apa angkat ini? Dosa. Ara wah itu dengar dengan kan ngene alo kun begang nang kalai jendik ngene alo. Ara dah muni ngono tentu kini. Ara perubahan le akhlak begang. Akhlak tikus. Kumbe na karena ara perubahan le akhlak manusia. Bumi si tenang akan tetap tenang selama manusia tenang. Tidak ada perubahan. Lagu piran telah manusia ini endah angkun sarana benggeluit bumi. Gunung akan tetap tenang selama manusia tenang. Tenang dalam kebaikan, maksudnya tenang dalam ketaatan. Begang-begang selapu ada nih. Kita punti be mencret. Ini kan dia kuasa makhluk. Ini aturan dari Khalik mencipta Allah Subhanahu wa taala. Ndek lejen manusia dang mencret nak jana teletan we mencret manusia. Ini wa fa'ri baiti kata Fudail bin Iyad, bahkan sampai pada tikus di rumah. Ini teguran. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ilmu salaf. Ini berangkat dari ayat wa ma asabakum karena wa ma asabakum min musibah yadullu alal umum. Umum niki musibah apapun, sebesar apapun, sekecil apapun. Sekecil apapun. Terisap doang ini musibah, ini dosa. Ngapus ya, ngapus dosa. Dalam Al-Qur'an dzalika bi anna Allah, yang demikian itu karena Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala 'abdin, tidak akan mengganti nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah kalau memberikan nikmat kepada hamba, hukum asalnya nikmat niki tidak akan dicabut, tetap ara. Tidak akan dicabut. Allah Subhanahu wa taala lamunah nurunang nikmat, agina tetap nikmat niki ara le makhluk. Ndek nagin nyabut ya. Ndek nagin ngubah ya. Bahkan Allah akan tambah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mengganti, mengubah
apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika Allah memberikan nikmat karena kebaikan kita, nikmat niki lagi hilang. Sampai kita meninggalkan kebaikan itu atau mengganti kebaikan itu dengan keburukan, ganti nikmat itu Mas, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iki kata-kata yughayyir dalam Al-Qur'an dinara kecuali di ayat ini. Di surah Al-Anfal niki dan di ayat surah Ar-Ra'd, tapi maknanya sama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kenapa berubah akhlak binatang li manusia? Berubah akhlak sahabat li ita, keluarga ente berubah li ita, sampai tanah tele bangkat berubah. Mulai je subur, marahnya apa tetalat di nini jari. Alam berubah. Itu karena ini nejak kita mikir bahwa ada perubahan di diri kita. Segera tulang. Nih dalam surah Sajdah. Falanudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Falanudhiqannahum minal adzabil adna. Kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka azab yang ringan. Azab tapi ringan, dekat. Dene jauh dengan kita. Dunal adzabil akbar, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi azab niki pira luwekna? Dua modelnya. Azab ringan, azab berat. Azab ringan itu di dunia, azab berat di akhirat. Azab ringan Allah berikan untuk apa? La'allahum yarji'un. Nanggor manusia, mengajak manusia agar kembali. Kalau manusia yang diajak ini kembali, maka dia selamat dari hukuman berat. Tapi kalau diajak tapi tidak kembali kepada Allah, maka terancam dia kena hukuman berat. Apa itu azab adna, azab ringan di dunia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-asqam wal amrad wal masaib. Penyakit-penyakit, musibah-musibah. Itu azab ringan untuk memanggil manusia agar kembali. Kalau dia kembali setelah dipanggil Allah dengan azab ringan ini, maka dia akan selamat dari azab berat di akhirat. Tapi kalau tidak, maka ini terancam. Maka dari sini jemaah sekalian, setelah semelapu niki, musibah dunia, zahirnya musibah, bala, tapi batinnya dalamnya rahmat. Penyakit, musibah, apapun, sakit kita, sakitan kita, sedih, mengalirkan air mata, hati sedih, gelisah, dan seterusnya. Itu luar dunia. Tapi batinnya apa? Menghapus dosa. Kesempatan untuk melaksanakan ibadah, sabar. Peringatan dari Allah agar kita taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia adalah rahmat untuk orang beriman. Rahmat untuk orang beriman. Oleh karenanya bagaimanapun keadaannya, kita le sembalun arak teleponan dari keluarga kita jauh, ditanya ngombe keadaan dan engkatono ngene kada berjawab alhamdulillahi ala kulli hal. Ndak cerita yang alu wah keluhan. Tapi alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap apapun keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Karena pada hakikatnya nanti di akhirat kita akan lihat ternyata musibah ini rahmat. Kita akan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang paling berat ujiannya di dunia?
Sampai mungkin yang digunting kulitnya di dunia, nanti di akhirat dia tidak nyesel. Orang yang dari kecil dijajah sampai mati dijajah, paling sulit ahlul bala di akhirat tidak akan pernah nyesel kan dengan hidup di dunia. Makanya nanti semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq, ketika mereka urusan mereka sudah diputuskan oleh Allah dengan hak, dengan seadil-adilnya. Waqila, maka akan dikatakan, di sini tidak dikatakan siapa yang mengatakan, qil, dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Kata ulama tafsir kita di sini seingenang alhamdulillah. Kapan dikatakan ini? Setelah Allah menetapkan penghuni ini masuk neraka, ini masuk surga, ini Allah sudah putuskan. Wa qudiya bainahum bil haqq. Semua makhluk, malaikat, termasuk yang akan masuk surga, termasuk yang masuk neraka, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yo, sing kita neraka ndak ngono kuna disyukur ke ende. Mereka apa? Kenapa memuji Allah alhamdulillahi rabbil alamin? Karena mereka melihat hukum Allah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ternyata mereka lihat Allah tidak menzalimi mereka sekecil apapun. Tidak ada dosa tepung goang liya karena godosan dengan lain. Jadi penghuni neraka nanti melihat Allah adil. Tidak ada yang protes. Masing-masing menyalahkan diri sendiri. Penghuni surga melihat Allah maha pengasih, penyayang, pemaaf. Karena Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, memasukkan hambanya ke dalam neraka dengan keadilan. Jadi semua memuji alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Maka apalagi kita kenal dunia niki sakit kah atau apa, ditanya bagaimana keadaan, alhamdulillahi ala kulli hal. Dan kita yang mendengar kalimat itu paham, ngerti, oh ya kurang bagus berarti ini. Tapi masya Allah tetap dia muji Allah, ini luar biasa. Jadi kurangi keluhan, karena ini menafikan sifat sabar kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nggih. Ya, konsep wisata halal. Wisata halal. Jadi, ya hukum asal wisata mubah. Manusia, kenapa Allah ciptakan alam niki indah? Kenapa? Untuk dinikmati.
agar kita mentadaburinya, merasakannya, yang kemudian tujuan akhirnya apa? Kita menambah iman. Dengan itu diantara cara kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan dua ayat. Ayat syariah, ayat kauniyah. Ayat syariah, ayat Quran. Quran niki menambah iman. Dengan dibaca, dihayati, tadabburi bertambah iman. Ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah alami, Allah ciptakan langit dan kita diperintahkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Ini kan kita diajak oleh Allah lihat. Artinya nikmati, hayati, renungi. Tujuannya apa? Kan biasa kita contoh saja, misalnya kita meja bagus, pasti yang kita ingat apa? Simya ini kan cekatnya bagus, hasilnya kuna. Setiap kita lihat ciptaan luar biasa hebatnya. Lihat misalnya tembok Cina, luar biasa, bauisinemia seperti ini hebatnya. Kita piramid Mesir, Masya Allah hebatnya. Dengan zaman lain piramid niki sampai nengkeran dia ngerti ngombe cara namanya. Bisa selurus itu, bisa sebagus batu marah-marah balena seke. Mbok pun ngangkat dia. Ini kan ciptaan menunjuki kita membimbing kita ke pencipta. Itulah tujuan Allah menciptakan alam ini indah. Artinya wisata itu hukum asalnya mubah, boleh kalau untuk dunia. Tapi dia bisa malah menjadi ibadah, malah bukan sekedar halal, bisa menjadi syar'i kalau ditujukan untuk zikrullah. Makanya semua ini apa namanya, ini alam, nih alam namanya alam. Yang bukan alam hanya Allah. Semua alam selain Allah. Alam dari kata-kata alam. Alam artinya tanda. Kenapa alam ini dinamakan alam yang berarti tanda? Ini maksudnya apa? Bahwa semua ciptaan Allah ini adalah tanda keberadaan Allah, tanda keperkasaan Allah, tanda kekuatan Allah, tanda kehebatan Allah. Jadi kalau dibawa ke sana wisata bagus, alhamdulillah. Tapi ini kan terlalu idealis istilahnya deh. Karena ya kenyataan tidak bagus seperti ini. Karena ya namanya wisata, kalau sudah dibuka semua orang datang. Yang kafir, yang mukmin, si bekelambi, si nena bekelambi, karena si putih, si bedang, si coklat kemboy sulit. Nah disinilah kemudian pentingnya peran pemerintah sebenarnya mengatur yang seperti itu. Itu tugas pemerintah sebenarnya. Tugas pemerintah karena mereka punya kekuasaan, mereka punya wilayah, mereka punya taman. Ya, apalagi kalau taman nasional ya, itu kan pemerintah punya. Itu nanti diantara yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Di Saudi misalnya ada wisata di Saudi, tapi kan diatur, laki perempuannya diatur. Yang mana boleh dimasuki laki-laki, mana perempuan saja, mana yang bisa keluarga. Bisa ada. Di restoran pun sama, di mall juga begitu. Namun bajang-bajang junjuk diri tidak boleh. Ada batasannya. Ada tau'na. Memang ribet. Tapi ya begitu dunia kan, sijnul mukmin, penjara untuk orang mukmin. Kalau mau sebebas-bebasnya memang dia bau. Kalau ini kan jannatul kafir, surganya orang kafir. Memang harus terikat dengan syariat, dan yang namanya terikat jarang orang mau. Terikat itu tidak bebas bergerak. Disitulah kemudian diuji agama kita. Dan niki alam yang indah niki di samping nikmat sekaligus ujian, khususnya untuk masyarakat Sembalun. Dan itu beratnya ujian ketika nikmat dan kita diperintahkan untuk membatasi diri dengan itu. Disinilah berat ujian. Aku lamun debu berhasil niki luar biasa. Dibanding ada saudara kita kelaparan, ujian juga berat. Lagu lebih berat idat ini. Karena ini mengundang maksiat. Berat. Jadi bagaimana
ya kita hanya bisa mengusulkan ke pemerintah agar diberikan aturan-aturan, khususnya kan ini yang berat masalah wisata, masalah hubungan lawan jenis. Bagaimana tidak terjadi kebebasan dalam laki perempuan. Kalau masalah tingkat keluarga kan biasa, pekan tidak masalah sebenarnya, tapi difasilitasi nanti sebagai tempat zina lah, atau tempat kurang paham tiang sebenarnya si arak lite wisata pegawai dengan karena tiang kurang berdiang rane ya single hidung lete. Tapi yang jelas kan kalau di pantai jelas todam bekendang lagu le sembalun kan nih todam besimbut nih ya, artinya apa yang bisa mengajak pada maksiat itu yang dia kantor. Bukan berarti nina mama itu sulit. Kalau lepekan doang dia nebu. Ndak biasa normal, tapi fasilitas untuk yang haram dibatas, dihindari, dihilangkan. Dan semisal dengan itu diperketat. Kalau ada yang naik laki perempuan ini suami ke istri, mana surat nikah kan seterusnya. Itu memang kait dan tidak akan bisa maju seperti maju yang lain, tapi ya memang harus ada yang kita korbankan. Kalau ingin akhirat harus ada dunia yang kita korbankan. Kalau ingin dunia ya harus pilihan salah sayina. Makanya tidak disamakan, walal akhiratu khairun. Jadi ya seperti itu. Harus tersiap terikat, terkait. Kalau mau sebebas-bebasnya tapi tidak melanggar syariat, tidak bisa. Dan inilah dia tanggung jawab utama pemerintah dan kita ini pelungguh niki le sembalun niki baratnya seke perahu, seke kapal. Seke nanepong selapo gin ketelep. Iya. Seke ngerusak lamun de bala ya selapu tegin kena. Selapu tegin kena. Wallahu a'lam. Makanya musibah bencana itu tidak datang hanya dengan dosa, tidak. Tapi idza zahara, jika zahir. Artinya orang tidak ingkari lagi dengan bebala, jadi selapu kena. Tapi kalau ada maksiat, tentu selapu tempat dilepas dengan maksiat sekian dua itu biasa. Makanya tadi seperti negeri yang di blender sebut-sebut orang-orang sana bilang ini luwe dengan ina simpenan tono dengan si sugi luwe kepengna tono simpen selingkuhanna. Jadi buwe te blender lah. Iya. Ketika itu zahir. Wallahu a'lam. Apakah setiap muslim terbebas dari dosa? Jadi ya musibah niki menghapus dosa, tapi bukan semua dosa dihapus. Tidak semua dosa dihapus, tergantung kadar musibahnya. Tapi memang ada orang yang ahlul bala, musibah tiap hari dari lahir sampai ini yang seperti ini, insya Allah ini dia yang bersih. Yang bersih dari dosa. Yang seperti ini nanti meletangnya si ahlul afiyah dengan si le dunia hidupnya tentram, nyaman, aman. Laun melihat yang kita ahlul bala. Kenapa? Karena dengan musibah itu membuat mereka bersih dari dosa. Dan kalau orang sudah bersih dari dosa karena musibah, tapi musibah tetap lanjut, itu menaikkan derajat. Lamun bersih wah darahna bersin, karang naikkan derajat. Itu yang dialami oleh para nabi dan rasul. Mereka dapat musibah,
Tapi karena dosa mereka sedikit, jadi musibah mereka tujuannya apa? Fungsinya meninggikan derajat kan. Dan begitu juga orang yang ditimpa musibah bertubi-tubi, banyak terus-terusan musibah berat, itu bisa saja menghapuskan dosa-dosanya semua, bahkan bisa meninggikan derajat, bonus. Tapi tidak semua orang seperti itu. La yazalul abdu, terus tidaklah seorang hamba terus menerus ditimpa musibah di dunia niki hatta yamshiya 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah, hingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa menanggung dosa sedikit pun. Tanpa menanggung dosa. Ada orang seperti itu, tapi tidak semua. Karena dosa niki pembersih, musibah niki pembersih dosa. Sebagaimana neraka juga pembersih dosa. Neraka niki pembersih. Arak dengan bersih yang pepa ngadu api, tukang mas. Lamun mele bagus mas nang bongkona. Mang le api. Api itu pembersih. Itu pembersih. Api neraka. Lagu ara kita milih, ya, bersiang dengan ngadu api. Naudzubillah. Karena tidak boleh masuk surga kecuali orang bersih. Ada orang dibersihkan di dunia, ada dibersihkan di akhirat. Dan ada orang jemaah sekalian dihukum di alam barzakh agar dia selamat dari hukuman neraka. Ya. Hukuman di alam barzakh itu bisa menjadi pelebur dosa. Sekarat bisa menjadi pelebur dosa. Makanya kita katakan dosa itu seperti elong, terus ngikutin sampai kena terima isinya. Entah itu di dunia atau daerah, entah musibah itu musibah agama maupun musibah dunia. Ya, tapi dengan iki bukan berarti kita boleh meminta musibah, ndak. Tidak boleh. Oh, lamun ngono aja tengendeng ben temu musibah dunia, ini ndak boleh. Ini tidak boleh. Makanya Nabi ketika menjenguk seorang sahabat yang sakit, kermut, marah, kekedit sakit no, dia ditanya, apa yang datipa Allah Subhanahu wa taala? Apa angkatna ngani angkat yang muni ya Rasulullah. Allahumma in kunta mu'aqibiyya fil akhirah. Ya Allah, jika engkau akan menghukumku di akhirat karena dosaku, fa'jilhu li fid dunya. Segerakanlah hukuman itu untukku di dunia. Heran Nabi, subhanallah. La tutiqu dzalik. Ndik daging mampu lamun ide ngendeng, ndik daging mampu ngadepin. Lamun ide ngendeng, ndik daging mampu ginakar ya. Alurang yang datang ang diri ndak dendeng ya. Lamun ieu datang ang diri na Allah wahatur, ndik nagin timpayang teh hukuman musibah kecuali si ya kadar kemampuan teh. Tapi lamun manusia ngendeng berat dia datangnya. Ndak endeng. Walakin kul, tapi katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan diselamatkan dari neraka. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya jangan maaf. Wallahu taala a'la wa alam. Dan ini pengajian bukan untuk masyarakat Sembalno. Selaku tanya darah itu datang jadi malaikat ini, selaku terdatang jadi ya manusia. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.